yang orang-orang pahami hijrah itu cuma ya pokoknya atau mungkin yang dipakai sebagai dalam tanda kutip gimmick ya, meninggalkan suatu yang buruk ke menjadi baik. Karena ternyata banyak nih Mas Dede, banyak sekali ilmu coaching dan bahkan coaching certification itu yang melanggar akidah atau bahkan menuju kepada syirik. Oh gitu ya? Itu banyak. Bahkan sesimpel ini Mas. Kita bahas boleh ya? Boleh. Kesesatan yang ada di positive thinking. The Founders. Jumpa lagi di The Founders. Saya kedatangan sahabat saya. Beliau adalah seorang coach. Kita sapa saja. Coach Daru Dewayanto. Apa kabar Coach? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir ya di podcast ini. Terima kasih sudah diundang. Ya, kita berbagi dengan audiens kita nih. Siap. Pertanyaan saya yang pertama ini juga agak menggelitik saya nih ya. Profesi coaching kan banyak, ada banyak teman saya coach. Ya. Kenapa hijrah coach? Ya. Jadi hijrah coach memang brand yang kita pakai dan kita mulai dari tahun 2011 dengan brand hijrah coach. Namun sebenarnya hijrah di sini memang hijrah dari pengalaman personal saya. Jadi hijrah adalah apa yang sudah saya lalui sebenarnya. Saya juga melalui journey hijrah. Jadi sebelum membangun hijrah coach, perusahaan firma yang fokus di coaching dari tahun 2011, saya sebenarnya berkarir sebagai profesional di industri telekomunikasi. Oh, jadi kerjanya di telco ya dulunya. Banyak ya? di telco. Banyak di Mostly, telco. Telco. Jadi karir panjang saya sekitar kurang lebih 15 tahun. 15 tahun itu ada di telco. Waktu itu posisi terakhir saya atau last post saya ada di Qatar. Oh, di Qatar ya waktu itu. Saya sempat di Qatar, tapi setelah di Qatar saya sempat balik ke Indonesia. Namun hijrah yang saya temui, yang saya dapati, konteks hijrah itu waktu saya sebagai ekspatriat di Qatar. Oh, waktu di Qatar sudah hijrah berarti ya? Waktu di Qatar, momen hijrah saya di Momen Qatar. hijrahnya mulainya di Qatar gitu. Kenapa ngambil coaching nih gitu ya? Apa hubungannya dengan hijrahnya gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya saya di Qatar itu waktu itu saya maknai atau saya syukuri sebagai rezeki dunia, dapat karir. Jadi sebelum di Qatar saya ada di telco di Indonesia di Excel ya. Setelah mungkin beberapa tahun di Excel, saya dibajak ke Qatar. Oh, oke. Berarti di Excel dulu baru ke Qatar ya? Ya, jadi sebelum Qatar saya di Excel. Dan waktu saya ada di Excel, memang fokus saya ada di product marketing. Jadi saya fokus sebagai salah satu manajer yang fokus di area product marketing. Waktu itu saya megang product marketing untuk data communication. Jadi seperti NAP, mungkin saya juga bangun fiber optic atau saya create produk fiber optiknya di Excel. Mostly untuk corporate dan untuk wholesale. Oke. Jadi part of business solutions. Kita juga bangun beberapa network untuk data communication juga ke klien corporate dan ke klien wholesale kita. Nah, dari portfolio itu ternyata ada perusahaan di Qatar yang lagi berambisi untuk menjadi perusahaan 30 besar dunia. Dulu namanya Qatar Telkom. Oh, Qatar Telkom. Oke. Namanya dulu Qatar Telkom, sekarang Ooredoo. Oh. Sekarang yang punya Indosat. Ada di Indonesia juga sekarang ya? Ada di Indonesia dan sejak waktu, jadi ceritanya seru nih. Waktu saya baru sign kontrak dengan mereka, 1 minggu setelah itu mereka mengumumkan bahwa mereka men-take over Indosat. Ya. Dan banyak yang mengira wah setelah dari Qatar nih Daru akan pindah ke Indosat. Dibalikin lagi ke Indonesia ya? Ternyata Allah punya rencana lain. Jadi saya sempat dibajak oleh Qatar Telkom dulu namanya, sekarang Ooredoo untuk ada di Qatar. Selama mungkin kurang lebih 3 tahun dan disitulah saya mungkin awalnya alhamdulillah dapat rezeki dunia nih ya, dapat karir yang bagus di situ, dapat gaji yang alhamdulillah. Jadi gaji Qatar ya? Gaji Qatar. Waktu itu saya
ada di usia sekitar 32 tahun dan gaji saya meningkat 10 kali lipat dari gaji saya waktu jadi manajer di Excel waktu di itu Excel di Indonesia. Jadi, dan dengan nilai itu alhamdulillah ya kan disyukuri sebagai nikmat dunia, dan waktu itu belum hijrah jadi kepakainya buat yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah punya rencana yang lain. Justru saya menemukan hijrah saya di Qatar. Saya hijrah secara maknawi, artinya hijrah secara spiritual. Bertaubat ya. Ya setelah itu alhamdulillah juga journey hijrah saya di Qatar saya syukuri juga, karena alhamdulillah dari situ saya berkesempatan untuk haji. Jadi saya haji dari Qatar dan nggak perlu ngantri. Di sekarang kan ngantrinya udah belasan apa puluhan tahun ya. Oh gitu ya. Oke, jadi di Qatar mulai hijrah gitu ya. Cuman pertanyaan saya gini, Coach. Hijrahnya itu kan secara spiritual ya gitu. Apakah itu yang kemudian membuat Coach Daru ini kembali ke Indonesia? Merasa di Qatar ini kan nggak sesuai dengan tujuan atau nggak mendukung environment hijrahnya. Misalnya kan Arab ya, negara Arab. Harusnya secara spiritual kan mau ke Mekah kan lebih dekat gitu. Yang kedua, kenapa masuk ke coaching gitu ya? Apakah ada sesuatu yang ingin dibagi dengan yang lain atau gimana, Coach? Ya, ini sebenarnya menarik Mas Dede. Jadi alhamdulillah pekerjaan di sana halal. Jadi saya kerja di telco kan alhamdulillah bukan produk yang dilarang, halal produknya. Namun setelah hijrah justru, dan alhamdulillah sampai dikasih kesempatan haji dari sana tahun 2010, ada sesuatu yang berbeda di diri saya. Jadi ada sesuatu yang membuat saya ini punya orientasi kehidupan yang berbeda. Karena waktu alhamdulillah memang rezeki dari gaji saya syukuri. Dan dengan itu bisa bantu, bisa sedekah, bisa bantu lewat mungkin donasi atau infak atau sedekah. Alhamdulillah bisa dilakukan. Namun ada panggilan yang berbeda setelah hijrah saya ini. Saya justru terpanggil untuk melakukan hal yang lebih kepada umat. Jadi saya waktu itu belum ada gambaran untuk membuat coaching company. Oh, belum ada gambaran waktu itu. Oke. Namun yang ada di diri saya adalah bagaimana saya lebih bisa aktif memberikan kontribusi kepada umat. Memberikan perbedaan, memberikan impact kepada umat. Dan itu drive-nya ternyata gede banget. Sampai akhirnya kayaknya ketika saya ingin punya drive seperti itu, kurang pas kalau saya masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Saya ingin mungkin pengen punya panggilan untuk menjalankan profesi yang lain yang langsung berhubungan ke umat, atau menjalankan atau membuat bisnis yang memberikan impact langsung kepada umat. Jadi itu yang ada di pikiran saya. Sehingga jawabannya adalah resign, pulang ke Indonesia. Dan banyak yang mungkin agak sedikit membego-begokan saya. Kenapa gitu ya? Udah gaji gede nih Ru. Lalu mungkin sudah punya ini dan itu. Dan kalau di Middle East kan gampang umroh. Lalu mungkin gampang liburan ke Eropa, dan mungkin gajinya juga alhamdulillah besar. Kenapa mesti resign? Payah lo gitu. Dipertanyakan seperti itu. Namun saya punya, nggak tahu, mungkin ini yang saya harus lakukan. Qadarullah ya. Iya. Jadi mungkin Allah menggerakkan panggilannya. Iya. Dan akhirnya ya saya sempat mungkin ada di telco juga di Indonesia. Setelah dari Qatar ke Indonesia telco lagi. Sempat telco, tapi nggak lama karena drive itu sudah sangat kuat untuk saya harus jalan sendiri menjalankan journey yang baru. Dan waktu itu saya minta izin ke keluarga, istri dan mungkin orang tua. Ya walaupun mungkin istri dan orang tua saya nggak pernah terlalu mengontrol apa yang saya ingin lakukan. Namun waktu itu saya bilang saya ingin menjalankan journey yang baru. Artinya nih ada 3 hal nih yang saya akhirnya sampaikan sebagai, bukan izin konteksnya ke, saya menyampaikan sebagai sebuah informasi. Yang pertama, saya akan menjalankan profesi dan bisnis yang baru. Dan ini hutan belantara, bukan di telekomunikasi lagi. Karena waktu itu saya juga belum tahu apakah coaching, apakah yang lainnya. Saya memutuskan untuk, tapi saya pengen bantu umat gitu.
saya pengen bantu Umat dengan kompetensi saya, pengalaman saya di product marketing. Nah, ini loncat sedikit ya. Kalau teman-teman sekarang bekerja di sebuah perusahaan yang ada hubungannya dengan product development and marketing, itu adalah sebenarnya kalau pengalaman saya adalah pengalaman yang terbaik di perusahaan. Karena di product marketing kita belajar mulai dari ideation, bikin harga, rilis produk tersebut. Kita juga berhubungan dengan tim internal, ada IT, ada tim marketing, ada tim sales. Lalu kita rilis, setelah launching kita harus monitor produk itu. Ini adalah pengalaman entrepreneurship yang luar biasa, yang itu membekali saya. Jadi saya waktu menjalankan journey sebagai entrepreneur, saya terbantu dengan pengalaman saya di product marketing. Nah, saya taunya itu aja, Mas. Jadi saya taunya adalah saya punya pengalaman, saya punya kompetensi, saya juga mungkin punya usaha yang sebelumnya. Saya ingin menjalankan journey yang baru, dan itu saya belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya minta izin adalah saya ingin menggunakan tabungan. Dari Qatar untuk usaha saya. Iya. Jadi ini belum tentu ada hasilnya, tapi saya ingin menggunakan tabungan. Dan yang ketiga yang saya sampaikan adalah, ya berarti ini adalah belum tahu bisnisnya seperti apa, akan menghasilkan seperti apa, dan saya menggunakan tabungan, berarti nggak ada income yang pasti saat dimulai waktu itu ya. Nah, jadi 3 hal ini adalah sebenarnya keputusan besar yang saat itu mungkin saya tidak. Jadi saya kalau sekarang belajar coaching dan belajar neuroscience, saya punya dominance otak yang cenderung ke area prefrontal cortex dan di area kanan ya, right hemisphere, yang itu saya punya keinginan atau kemampuan yang cukup besar di area keberanian dalam mengambil resiko. Jadi saya lebih ke punya keinginan untuk sesuatu yang besar yang saya ingin capai, thinking big, berani dalam mengambil resiko. Jadi ada hubungannya mungkin dari itu juga, tapi juga mungkin yang udah pasti adalah ini takdir dari Allah. Akhirnya saya jalankan, saya ambil keputusan di situ, jalankan. Namun kalau kembali ke pertanyaan Mas Dede tadi, kenapa hijrah coach? Yang pertama adalah ini dari pengalaman journey pribadi saya. Jadi saya melakukan proses spiritual journey dari yang dulu mungkin jauh dari ajaran agama, jauh dari perintah Allah. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Dan dari situ saya ada keinginan besar untuk membantu umat. Tapi saya belum tahu apa itu. Saat itu belum tahu. Sampai akhirnya berproses step by step. Alhamdulillah. Step by step, dan setelah akhirnya kita memutuskan, oke, berarti ini produknya coaching, utama yang coaching, kita brandkan diri kita sebagai brand kita waktu itu Hijrah Coach dari awal, dari sejak tahun 2011. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti berawal dari memang personal journey ya, Hijrah ini. Kemudian Hijrah Coach ini jadi brand ya. Iya, jadi brand, betul. Kenapa saya bilang jadi brand? Karena ternyata sekarang coaching bisnis, produk maupun services Coach Daru ini tidak hanya terkait dengan spiritual hijrah ya, atau hijrah maknawi tadi, tapi masuk juga ke corporate gitu ya, dan sebagainya, executive coaching, mungkin leader coaching dan sebagainya, termasuk menelurkan atau meluluskan para coach ya, terutama di area hijrah coach gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, ini hijrah coach ini bedanya dengan coaching bisnis yang lain apa? Karena saya punya banyak teman coach, ada executive coach, ada business coach, ada banyak lah gitu ya. Apa bedanya coach? Dan apakah itu ada pilar khusus, termasuk sertifikasi khusus nggak sih untuk hijrah coach ini? Ya, jadi memang kita pertama memilih dengan spesifik brandnya intentionally, secara niat, secara desain, kita namakan Hijrah Coach. Memang terinspirasi dari hijrah spiritual journey saya. Jadi kita namakan Hijrah Coach. Lalu awalnya memang kita memposisikan diri sebagai, karena saat itu lagi berproses untuk memperbaiki diri dengan konteks spiritual, ya. Dan ini yang juga saya mau sampaikan sebenarnya. Jadi hijrah dengan konteks yang sebenar-benarnya hijrah itu sebenarnya sangat
berbeda dengan hijrah yang mungkin orang-orang pahami. Yang orang-orang pahami hijrah itu cuma ya pokoknya atau mungkin yang dipakai sebagai dalam tanda kutip gimmick ya, meninggalkan sesuatu yang buruk ke menjadi baik. Lalu mungkin meninggalkan pekerjaan yang lama, mungkin berhubungan dengan riba misalkan, riba. Jadinya tidak riba lagi riba. Perusahaan tempat kerjanya gitu ya. Bukan cuma itu. Oh gitu ya. Jadi itu mungkin cukup untuk awal perjalanan hijrah. Namun hijrah yang sebenarnya hijrah sangat besar maknanya, sangat dalam dan sangat berat sebenarnya. Jadi perjalanan hijrah tuh nggak mudah, berat. Nah, jadi ketika kita hubungkan sebenarnya dengan brand Hijrah Coach, kita waktu itu juga belum sadar bahwa hijrah sebesar ini, seberat ini, sedalam ini. Yang kita pahami adalah kita berusaha untuk menjadi lebih baik, dan saya menjalankan proses hijrah itu, kita namakan brandnya Hijrah Coach. Mungkin diskusi itu kita bisa lanjutkan. Artinya gini, ada diskusi tentang pemahaman atau konteks hijrah yang sebenarnya hijrah, yang mungkin harus kita lakukan dan wajib kita lakukan sebagai muslim ya. Sebagai muslim, dan gak hanya sekedar gimmick, saya udah hijrah nih. Ya bahkan cuma datang ke kajian ya, kita bilang kita sudah hijrah. Itu kayaknya ya oke, awal-awal oke. Tetap baik ya, tapi kan itu baru permulaan ya. Padahal ada yang sesuatu yang lebih besar lagi. Yang lebih besar dan lebih dalam dan lebih berat sebenarnya. Oh gitu ya. Dan nanti mungkin kita bahas yang itu. Namun secara tadi bertanya tentang konteks branding Hijrah Coach yang akhirnya kita pakai sebagai commercial brand, kita daftarkan di Haki Hijrah Coach, adalah sebagai gambaran bahwa kita memang dari awal kita konsisten bahwa coaching platform kita adalah kita declare dulu, dan mungkin sekarang mungkin masih ya, kita dulu kok declare kita satu-satunya, declare satu-satunya. Tapi nanti mungkin bisa dibuktikan apakah masih satu-satunya. Kita satu-satunya yang jadi business coaching firm yang tersertifikasi dan terakreditasi secara internasional, yang based on Islamic values. Oh gitu, satu-satunya di Indonesia dulu ya, dan mungkin sekarang juga gitu ya. Kalau dulu mungkin bahkan satu-satunya di dunia. Di dunia malah ya. Kita bicara tahun 2011. Coach ada tuh banyak tuh yang banyak declare sebagai Islamic coach, misalnya. Jargonnya gitu ya. Iya, positioningnya atau brandingnya juga seperti itu. Islamic coach atau syariah coach. Tapi mungkin cuma individunya yang bukan the whole company, bukan bisnisnya ya, bisnisnya. Gitu. Tapi mungkin individunya, satu individu itu, atau mungkin iya bisnisnya, tapi tidak diakreditasi secara internasional. Tapi kita adalah dulu waktu pertama kali, mungkin sekarang sudah banyak ya. Kita satu-satunya yang kita declare as a business, as a company, kita based on Islamic values, tapi kita juga diakreditasi dan disertifikasi secara internasional. Dan sampai sekarang kita masih konsisten di area based on Islamic values. Walaupun kita secara delivery, secara coaching, mungkin coaching frameworknya atau coaching platformnya, atau bahkan ketika kita melakukan sertifikasi coaching, konten kita universal, materi kita universal. Jadi kita tidak memasukkan dalil, ayat, hadis dalam slide kita. Jadi justru tidak ada ininya ya? Justru nggak ada. Tapi justru yang kita pahami gini dan konsisten dari awal adalah kita harus paham bahwa hijrah atau Islamic values adalah landasan yang utama. Karena ternyata banyak nih Mas Dede, banyak sekali ilmu coaching dan bahkan coaching certification itu yang melanggar akidah atau bahkan menuju kepada syirik. Oh gitu ya? Itu banyak. Wah. Dan kita harus berhati-hati nih. Kita as a coach kita harus berhati-hati. Dan as a coach kita jadi kliennya mereka, para coach ini, kita harus berhati-hati karena banyak sekali coaching metodologi dan
dan bahkan mungkin bukan cuma itu, tapi sekolah coachingnya atau sertifikasi coachingnya ini banyak yang nggak sesuai dengan akidah. Akidah yang tentu saja lurus ya, akidah Islam yang lurus. Dan kalau kita bicara lurus berarti mungkin saya langsung sampaikan straightforward, yang ahlul sunnah wal jamaah, yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka ini banyak sekali yang di luar sana yang mungkin lebih kepada melanggar akidah, itu ada. Dan bahkan gitu sesat artinya gini, melenceng, sesat. Dan itu yang kita proteksi dari awal. Dan itu malah justru lebih susah dibandingkan hanya menampilkan ayat di dalam slide. Atau hanya mungkin menampilkan hadis di slide mereka, atau mungkin di dalam konten mereka. Lebih susah. Susahnya dari mana? Susahnya dari pemahamannya dan berusaha untuk menjaga itu. Dan itu penting banget ya bagi sebuah coaching bisnis yang value-nya Islam tadi ya. Bayangkan kalau misalnya kita di coaching dengan coach yang akhirnya malah justru bukan kita, ya mungkin bisnisnya mungkin improve, tapi habis itu kita gagal secara akhirat, dan bahkan kita menjadi sesat, atau kita malah melakukan syirik, kan bahaya banget. Dan itu yang kita jaga dari awal. Kita declare we're based on Islamic values. Materi kita sudah bersihkan dari yang berbau syirik dan melanggar akidah, dan kita jaga itu sampai sekarang. Karena memang banyak ya. Oke, Coach, yang mungkin saya tanya adalah ketika nih teman-teman mau memilih sebuah coaching firm ya, atau coaching bisnis untuk mereka gunakan di corporate atau secara personal gitu, yang betul-betul ya ini based on Islamic values, berarti tadi lihat di akreditasinya ya, itu penting ya. Atau ada aspek apa lagi yang perlu diperhatikan para coach ini atau perusahaan yang ingin meng-hire consulting coaching firm seperti ini? Nah, berarti kan sebenarnya kan kita harus tahu nih batasan-batasan melanggarnya di mana nih. Nah, ini nggak apa-apa ya kita bahas. Ya nggak apa-apa. Jadi batasan-batasan melanggar yang kita harus pahami adalah yang paling basic dan itu melanggar. Bahwa ketika coaching itu sukses, atau mungkin coaching itu membawa kepada improvement bisnis, itu adalah karena hebatnya coachnya atau hebatnya coaching metodologinya. Itu aja sudah sesat tuh sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu aja sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita lewat Rasulullah SAW. Jadi dari situnya sudah harus kita berhati-hati. Berarti apa nih tugasnya? Kan kita dibayar mahal ya sebagai seorang coach ya. Kita jam-jaman nih sebenarnya sebagai seorang coach. Jadi kita harus paham dulu waktu kita di coaching atau kita belajar sebagai seorang coach, ketika itu berhasil bukan karena kita coach atau karena hebatnya coaching metodologinya, tapi karena Allah yang berkehendak. Dan ini sebenarnya ada hubungannya dengan takdir Allah sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya nih, kalau kita mau sukses ya, Allah sudah mentakdirkan pebisnis itu sukses, ada coaching atau tidak ada coaching, dia akan sukses. Akan sukses. Iya. Nah, terus apa peranannya coach, kan jadi gitu ya? Iya. Apa peranannya coach, dan ini nggak dipelajari di akreditasi, namun kita sharingkan di Hijrah Coach. Namun kita bicara tentang international accreditation. Jadi Hijrah Coach ini kita punya 2 brand, nanti kita bahas. Kita punya 2 brand. Brand pertama adalah Hijrah Coach, brand kedua adalah HD. HD itu khusus untuk corporate klien kita, corporate produk kita HD. Hijrah Coach ini adalah lebih kepada sertifikasi dan public service kita, public klien yang sifatnya one on one atau business owner coaching. Nah, jadi sebenarnya lalu apa peranan kita kalau gitu? Kalau sudah sudah takdir lah ya. Sudah ada takdir. Udahlah, tunggu aja gitu ya. Iya. Bangkrut, bagus-bagus gitu. Betul. Ya. Gimana ini tuh? Menarik nih. Kami punya salah satu klien dan bahkan peserta sertifikasi dari salah satu lembaga dakwah terbesar di Indonesia. Lembaga dakwah terbesar di Indonesia. Dan kita bicara orang yang sudah mengikuti pelajarannya mereka itu 350.000 santri. 350.000 santri. Berarti kan one of the biggest ya. Lembaga dakwah. Karena santrinya kalau di total itu 350.000. Yang aktif itu sekitar 100.000. Yang aktif. Ya. Banyak nggak? Banyak banget.
Dan alhamdulillah sesuai dengan ajaran yang akidah yang sesuai, yang menjunjung nilai-nilai dan ajaran sunnah. Nah, mereka belajar coaching. Kami coach juga. Padahal kan mereka harusnya nggak butuh itu, serahkan aja kepada Allah. Iya, secara ketakwaan, keimanan tuh sudah paham itu ya gitu ya. Sudah paham. Tapi itu, belajar akhirnya. Tapi belajar. Nah, bagaimana kita menempatkan coaching? Ada 2 nih Mas, menempatkan coaching. Bahkan untuk mereka yang lembaga dakwah. Yang pertama, bahwa memang harus ketika kita punya masalah, ketika kita dalam keadaan susah, nanti kita bicara ejal ya, dengan konteks ini juga. Ketika kita dalam keadaan kita dicoba, memang kita harus minta pertolongan pertama kali itu adalah kepada Allah dulu, bukan ke coach. Diduluin ya? Ya harus. Pasti ya. Itu yang kita ajarkan juga. Ya, cuman gini, maaf nih Coach Darul. Aduh, udah sholat, jungkir balik segala macam gitu ya. Apa yang kurang gitu? Akhirnya kan kita nyari orang lain gitu ya. Betul. Nah, itu dia tuh. Dan itu nanti kita bahas juga karena ada orang yang memang menganggap doa aja udah cukup. Iya. Mindsetnya itu minta tolong kepada Allah dunia. Nah itu kita nanti bahas tuh ya. Karena itu ada hubungannya dengan agility. Ini supaya penasaran juga. Nanti kita akan bahas ada hubungannya dengan agility dan ternyata hijrah yang sesungguhnya hijrah. Hijrah yang sesungguhnya ya, bukan cuma gimmick ya. Yang dalam dan berat tadi ya. Yang dalam dan berat tadi. Jadi hijrah yang benar-benar hijrah yang kita jalankan, bukan cuma gimmick, bukan cuma entry point hijrah, tapi hijrah yang sesungguhnya itu yang memang harus kita jalankan sebenarnya walaupun berat. Itu ternyata ada hubungannya dengan agility. Ada hubungannya dengan agility. Dan bahkan mungkin ada beberapa dari saya juga banyak discuss ke banyak leader. Coach, kok ini karyawan saya semakin dia soleh kok semakin gak produktif ya? Iya. Padahal itu sebenarnya harusnya gak kayak gitu. Harusnya manusia ketika dia semakin paham ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia harusnya semakin agile dan semakin dia perform. Mestinya. Perform itu artinya usaha untuk perform. Bukan semakin malas, bukan semakin gak peduli, gak komunikatif. Harusnya dia semakin amanah. Harusnya. Berarti ada yang salah nih dengan pemahaman dia atas ajaran agama yang dia dapatkan. Atau mungkin belajar ke orang yang salah. Nanti kita bahas ya. Tapi kita nanti ke sana tuh. Balik lagi ke yang tadi, Coach. Balik tadi yang lembaga dakwah tadi. Kenapa sih harus belajar ke Coach Daru nih? Padahal kan tadi secara mungkin ketakwaan, keimanan, pengetahuan agama itu ya udah ke Allah aja gitu. Maksudnya apa yang mereka dapatkan kan akhirnya? Kita sepakat nih yang membedakan hijrah khusus dengan yang lainnya. Kita percaya dulu ada takdir. Ya, takdir itu. Takdir ya. Penting. Berarti takdir buruk, takdir baik. Termasuk takdir buruk ketika kita dalam keadaan susah. Kalau kita dalam keadaan susah, bisnis kita turun. Bahkan yang terjadi di lembaga dakwah itu sempat menurunkan santrinya. Nah, yang kita ajarkan adalah atau yang kita berusaha untuk ingatkan, dan ini bukan karena kita terlalu paham agama, kita juga diingatkan oleh guru-guru kita, minta pertolongan dulu kepada Allah. Kalau dengan kita belajar coaching malah kita nggak minta tolong kepada Allah, itu yang akhirnya kita sendiri nanti jadi sesat. Kita minta tolong dulu kepada Allah. Setelah kita minta tolong kepada Allah, ketika kita bertawakal kepada Allah, itu diimbangi dengan ikhtiar. Kita juga harus berikhtiar, kita juga harus berusaha. Bukan cuma menyerahkan semuanya berserah kepada diri Allah. gitu ya. Ya, berserah diri artinya tidak ada usaha atau ikhtiar yang lebih. Jadi ikhtiar itu adalah bagian yang Allah perintahkan juga. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Nah, tapi Allah sebenarnya sudah menentukan. Bahkan ketika kita bicara takdir, Allah juga berperan kepada ikhtiar kita kan. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita juga untuk kita berikhtiar sebenarnya. Nah, itu sebenarnya pembicaraan yang lebih berat lagi dan mungkin itu areanya guru-guru saya ya, guru-guru agama saya. Namun ini adalah mungkin sebagai entry point buat berarti teman-teman para pengusaha nggak bisa cuma belajar bisnis. Teman-teman juga harus belajar agama, dikuatin juga. Masalah tadi itu. Belajar masalah kebijaksananya Allah. Belajar tentang, berarti kan di situ ada Asmaul Husna yang harus dipelajari. Belajar tentang kesabaran, belajar tentang iman, yang itu adalah bagian dari
proses belajar kita juga sebagai pebisnis ya. Nah, namun di sini kita bawa lagi kepada berarti apa nih peranannya coach? Kenapa mereka belajar coaching? Ya tadi untuk melengkapi ikhtiar, yang ikhtiar itu adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi usaha yang dia lakukan, ya yang berusaha untuk memperjuangkan lembaga dakwahnya semakin lebih baik dengan usaha-usaha yang lebih, dengan ikhtiar yang lebih, dan itu akan menjadi reward kan, menjadi tambahan reward dari Allah. Karena dia apa? Usaha. Allah menilai dari usahanya yang terjadi, termasuk usahanya adalah coaching, lewat coaching. Coaching ini sebenarnya memang pure duniawi, dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa urusan dunia kamu yang paling ahli. Jadi kita disuruh untuk mencari tahu urusan dunia nih. Usaha untuk dunia kita ya. Dunia. Dan kita harus belajar yang maksimal. Namun memang kita sudah tempatkan coaching ini bagian dari dunia. Nah, namun dunia yang untuk mendukung ibadah kita juga. Dunia untuk mendukung bagaimana kita beribadah lebih baik, gimana kita bertakwa lebih baik. Jadi memang ini urusan dunia yang kita dengan urusan dunia ini untuk mendukung takwa kita lebih baik. Tetap ibadah. Ultimate goalsnya itu ya, Coach ya. Oh, okay. Nah, jadi sebenarnya bahkan kalau kita kembalikan lagi tadi, bahkan lembaga dakwah itu akhirnya belajar ilmu coaching, dan bahkan mereka di coaching untuk apa? Untuk melakukan effort yang lebih. Yang pertama untuk mereka berikhtiar lebih, karena ikhtiarnya adalah mungkin mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadahnya. Yang pertama. Yang kedua, untuk membantu mereka kita sertifikasi, Mas. Oh, disertifikasi. Para leader-leadernya. Selain kita coaching, kita sertifikasi juga. Leader-leadernya, top leadernya. Sampai ke ketua yayasannya, kita sertifikasi. Sampai ke mereka, akhirnya juga berarti yang disertifikasi adalah untuk membantu ikhtiar karyawan yang lain. Jadi belajar coaching atau di coaching itu pertama untuk ikhtiar dirinya dia. Memang ini urusan dunia, tapi dia berikhtiar untuk mendukung ibadahnya kan. Secara personal leader-leadernya itu. Yang kedua tadi untuk mendukung ikhtiarnya orang lain. Karyawan lain. Pasti kan lembaga dakwah itu kan banyak timnya, posisi. Betul. Iya. Jadi punya tempat memang. Jadi tetap coaching akhirnya punya tempat. Namun kalau coachnya ini tidak memiliki pemahaman bahwa ini semua sebenarnya adalah Allah sudah mentakdirkan. Kita harus paham itu. Allah sudah artinya ini semua adalah apa yang Allah mungkin sudah desain. Ya. Kita sebagai seorang coach membantu klien kita, membantu coach kita, bahkan kita juga konteksnya Hijrah Coach, kita bantu untuk mensertifikasi leader-leader ini untuk dia berikhtiar lebih, berusaha lebih untuk punya peluang untuk memperbaiki action mereka, yang action ini mudah-mudahan termasuk bagian dari ibadah. Ya, masuk dari bagian dari yang dinilai Allah sebagai usaha kita. Mudah-mudahan. Tapi walaupun ini adalah usaha untuk memperbaiki yang sifatnya ya tadi leadership misalnya, productivity. Duniawi ya tadi ya. Duniawi, tapi duniawi untuk yang tadi tuh kebutuhan lembaga dakwah. Kan skillnya skill leadership. Betul. Skillnya leadership. Skillnya adalah performance based coaching misalnya. Tapi untuk apa? Untuk membantu aktivitas dakwah. Kenapa sih coach di kotak-kotakan itu kan nggak bisa dibedakan, yaitu sebenarnya adalah bagian dari ibadah. Nah, saya berhati-hati di sini. Bahkan ada yang ngasih masukan, coach kenapa materinya nggak dikasih dalil-dalil gitu. Saya berhati-hati. Jadi saya akan membiarkan bahwa ini tetap areanya dunia, walaupun kita memiliki peran untuk mendukung ujungnya ibadah. Ya, tapi ini tetap ini adalah area dunia, karena kami berhati-hati untuk kami tidak masuk ke area subat. Itu ya. Area subat. Area subat yang akhirnya nanti kita masuk ke area ibadah kita. Ini adalah area dunia yang untuk mendukung ibadah. Gitu ya. Nah, di situ jadi batasan kita bikin clear dari awal, karena kita nggak mau akhirnya sesat ke sana. Kita juga nggak mau sesat. Ini adalah kita untuk memperbaiki diri kita, tapi untuk memperbaiki keimanan kita gitu. Memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ketakwaan kita. Ujungnya ke sana. Tapi ini adalah area yang memang
personal dan ini dunia ya. Dan itu yang membedakan sebenarnya. Itu yang membedakan. Langkah itu atau positioning itu yang membedakan. Dan keberhati-hatian kita akan adanya materi-materi yang mungkin sesat itu akhirnya kita filter semuanya. Kita filter, kita buang. Dan banyak di sana ya? Banyak. Di area coaching sekali. Maksud saya? Di area coaching banyak. Okay. Bahkan sesimpel ini Mas. Kita bahas boleh ya? Boleh. Tadi kita udah bahas sedikit ya. Sesimpel misalnya kalau sukses itu karena kita, bukan karena Allah. Oke. Saya potong bentar Coach Daru nih. Karena yang beredar di sana, narasi yang beredar. Saya juga kan belajar coaching gitu ya. Bahwa wah coachnya hebat. Atau kembali nih, coachnya atau kliennya hebat. Karena manusia itu resourceful. Ini bukan karena coach, karena Anda sendiri yang luar biasa hebat dan sebagainya gitu ya. Itu ternyata sesat. Ada bagian yang sesat kalau dia tidak melibatkan Allah. Kan harusnya kalau sukses itu karena Allah dulu, bukan karena dia. Itu yang membedakan. Yang missing. Dan itu sebenarnya ini adalah kesalahan umum yang ringan yang orang nggak anggap. Iya. Ya coach, tapi kan kita kalau setelah itu kan nanti kita juga tetap ini berpikir kepada Allah. Tapi kita sempat melupakan bahwa ketika coaching itu sukses atau coaching itu membawa kepada improvement bisnis itu karena coachingnya, karena coachingnya, atau karena coachnya yang itu sebenarnya salah semua. Itu karena Allah, semuanya karena Allah. Di sana itu yang paling bahkan yang basic ibaratnya basic common mistake. Iya. Yang lebih berat apa Mas? Yang lebih berat nih. Yang lebih berat ini agak berat ya. Oke, contohnya apa? Mungkin berat tapi berat medium ya, masih berat medium. Ada yang berat yang ekstrim, nanti kita bahas mungkin. Atau mungkin di lain kesempatan ya. Tapi yang berat yang medium tapi juga berat. Supaya nggak kaget nih. Iya. Gimana? Yang medium adalah kesesatan yang ada di positive thinking. Positive thinking kan bagus ya. Maksudnya ya kita manusia positive thinking jadinya semuanya tercerahkan gitu ya. Gimana? Bisa sesat tuh gimana tuh? Jadi kita bahas. Boleh. Positive thinking yang beredar itu seperti apa? Positive thinking adalah kalau kita punya masalah, kita penat, otak kita penuh dengan hal-hal negatif. Contohnya misalnya kita punya bisnis. Ini sekedar contoh ya. Lalu ada klien kita yang menzolimi kita dengan tidak membayar tunggakannya selama mungkin harusnya sudah jatuh tempo setahun lebih lah gitu, misalkan ngemplang gitu ya. Ngemplang bermiliar-miliar, anggaplah 10 miliar. Itu musibah nggak? Musibah ya. Secara umum saya akan jawab itu musibah. Banget malah. Dan berat. berat banget. Oke, dalam keadaan seperti itu, ternyata kita kan juga punya supplier. Supplier kita menganggap kita sudah berhutang kepada mereka dan harus dibayar. Kalau supplier kita tidak dibayar, kita akan dipolisikan. Semakin berat nggak? Semakin berat. Mungkin nggak terjadi di diri kita. Mungkin aja. Mungkin. Dan ketika kita dalam keadaan seperti itu, apa yang muncul di kepala kita? Negatif ya. Gimana kalau kita bangkrut? Gimana kalau kita di penjara? Betul? Sekarang kita lagi bahas bukan kejadian ngemplang klien kita atau kejadian kita dituntut oleh supplier kita, tapi kita sekarang fokus kita zoom in ke apa yang kita pikirkan. Di area negatif thinking kita kan muncul. Gimana kalau kita di penjara? Gimana kalau kita dipolisikan, lalu kita dipermalukan di media, ya? Supplier kita bawa wartawan, kita di syuting, tampil di TV, tampil di YouTube, muka kita. Kita dipenuhi dengan negative thinking. Apa yang positive thinking ajarkan tentang itu? Ini memang secara general, positive thinking pasti punya banyak teknik ya. Cuma saya bahas positive thinking yang general nih. Positive thinking yang general adalah men-switch. Simple itu sebenarnya. Positive thinking adalah men-switch pikiran-pikiran negatif ke pikiran-pikiran positif. Dengan apa pikiran-pikiran positifnya kira-kira apa? Nanti akan berlalu. Cobaan ini akan berlalu ya. Badai pasti berlalu. Dan bahkan selalu nanti, ada jalan. Bahkan positive thinkingnya itu adalah ini mungkin kita susah, nanti mudah-mudahan diganti atau lebih baik nanti ke depan. Atau bahkan ada positive thinking yang konteksnya seperti ini. Nanti keadaan ini nanti mudah-mudahan
bukan cuma berlalu, tapi nanti positive thinkingnya akan klien kita ketika kita mungkin berusaha, klien kita bayar, akhirnya supplier kita bisa bayar, masalahnya beres. Itu positive thinking kan? Positive thinking. Bagus nggak itu? Bagus harusnya. Bagus. Itu harusnya bagus ya? Ya. Yang pertama nih, positive thinking dengan memflip seperti pikiran seperti itu, memflip begitu saja, yang akhirnya mungkin kita menjadi tenang, santai, itu in reality berat banget. Berat banget kan? Tapi diajarkan loh. Berat banget. Artinya diajarkan untuk bisa memflip seperti itu. Iya. Pertama nggak mudah. Ya. Dan banyak banget yang merasakan bahwa itu nggak make sense gitu. Orang lagi ada masalah kok. Masa segampang itu dirubah? Banyak yang nggak percaya. Bahkan banyak yang mengajarkan di-combine positive thinking dengan afirmasi. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Sering banget. Itu lebih parah lagi tuh sebenarnya. Itu lebih parah lagi. Saya pasti bisa, saya pasti sukses. Ini akan berlalu. Afirmasi seperti itu lebih parah lagi sebenarnya, lebih berbahaya lagi. Kita pelan-pelan ya. Ini nggak apa-apa nih dibahas di sini. Nggak apa-apa. Kita general konten ya. Jadi berbahayanya di mana? Kita bahas dari keilmuannya dulu. Keilmuan. Positive thinking itu diajarkan oleh modern psychologist. Psikolog modern. Modern psychologist. Ilmu bagian dari modern psychologist. Yang ketika kita bicara umum tentang ilmu psikologi, ada unsur ilmu filosofi di situ. Nah, jadi pendekatan-pendekatan itu, modern psychologist, general philosophist, itu melupakan adanya Allah. Melupakan peranan Allah di situ. Kesesatannya sebenarnya ada di situ. The real positive thinking harusnya adalah hanya positive thinking kepada Allah. Hanya positive thinkingnya pada Allah. Di luar positive thinking kepada Allah, yaitu adalah fakta kehidupan kita. Kalau kita sedang ada masalah, klien kita nggak dibayar, klien kita nggak membayar kita sedang dikejar-kejar supplier, itu fakta, itu kejadian. Dan harusnya kita accept itu sebagai apa? Bagian dari takdir kita juga sebenarnya. Ini takdir kita nih. Ya tetap musibah gitu ya. Tetap musibah. Gitu. Yang bukan dengan segampang itu kita flip musibah jadi kebaikan atau jadi apa namanya, bakal lewat atau menjadi akan hilang begitu saja. Itu musibah dan accept itu sebagai musibah. Dan yang paling penting adalah kita harus percaya itu musibah dari Allah. Kita harus accept itu. Yang ini sebenarnya nggak diajarkan dalam coaching yang general, yang umum. Yang kita terburu-buru kalau udah masalah, selesaikan masalah itu. Dengan apa? Dengan otak kita. Dengan ilmu coaching kita. Seakan-akan itu akan menjadi obat dari segala obat. Dengan afirmasi selesai. Dengan gitu afirmasi. Ya. Kita pengen apa afirmasi. Yang kita harus berhati-hati adalah, dan ini saya bahkan ibaratnya saya terus menjadi seperti kayak deklarasi dalam diri bahwa ini Allah loh yang berperan, skenarionya Allah ya. Skenarionya Allah. Dan ketika kita bangkrut berarti kita dalam keadaan susah. Itulah memang yang sudah terjadi di diri kita. Dan accept, ada self acceptance, di accept. Ini bagian dari kekuasaannya Allah. Ini bagian dari wisdomnya Allah, kebijaksanaannya Allah, dan mungkin ada bagian dari rencana Allah pada diri kita. Di accept dulu nih, diterima dulu. Bukan langsung dipikirkan, ditolak negatif thinkingnya atau keadaan negatifnya dan dipikirkan hal-hal yang positif. Tapi diterima dulu, diterima dulu dan dipahami bahwa ini semua datang dari Allah. Yang itu tidak terjadi di modern psychologist, di positive thinking biasa. Namun positive thinking di sini wajib adalah positive thinking yang hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi kita positive thinking pasti Allah punya rencana. Ini Allah pasti punya punya wisdom, punya kebijaksanaan. Ini pasti Allah yang maha adil akan menurunkan keadilannya. Dan ini mungkin bagian dari keadilan Allah kepada diri kita. Nah, bagian itunya yang sering hilang dari positive thinking. Menerima itu. Dan
selanjutnya apa nih? Selanjutnya apa? Ya berarti minta tolong kepada Allah. Jangan coaching dulu setelah diterima. Jangan coaching dulu Oke, ya. abis itu langsung coaching enggak? Minta tolong dulu dong kepada Allah. Kan Iya, Allah iya. yang menentukan ini. Minta tolong dulu. Minta pertolongannya. Dan di sini ajaran guru-guru kita adalah mungkin masalah itu tidak langsung hilang. Tapi yang diajarkan oleh guru-guru kita, guru-guru agama kita adalah Allah mungkin akan mulai memberikan pertolongan dengan memberikan ketenangan kepada diri kita. Oh, ketenangan. Dan kita harus sadari itu, ketenangan yang muncul ke dalam di dalam diri kita dengan sabarnya kita, dengan percaya bahwa ini adalah peran Allah. Allah akan membuat ketenangan kita ini adalah bagian dari ibadah juga. Dan yang paling penting adalah setelah itu kita kan minta kepada Allah pertolongan, kita juga usaha. Usaha. Nah, usaha inilah mungkin nanti ada peranan coaching di situ. Apalagi yang kita perlu lakukan ya. Allah berkehendak seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Cara ini apakah sudah kita lakukan? Namun fundamentalnya yang membedakan antara pebisnis atau coach yang tidak paham ini dengan yang paham ini adalah hanya mengandalkan personal potential. Potensi diri aja nih. Kita resourceful lah, pokoknya bisa selesai. Cuman kita belum tahu potensi kita, bukan hanya itu ternyata. Kita cari terus, kita cari masalahnya di mana. Dan melupakan sebenarnya ada bagian terbesar yang menyebabkan ini semua dan akan mengangkat ini semua kalau suatu saat akan diangkat. Dan inilah yang menjadi platform utama. Dan platform utama ini kita terjemahkan menjadi sebuah pendampingan kepada klien kita, business owner. Kita punya paket one-on-one coaching kepada business owner. Lah yang kedua, akhirnya setelah alhamdulillah kita mengundang beberapa associate bergabung. Kita total sekarang punya 170-an associate coach. Banyak sekali ya. Kepada kita alhamdulillah. Di Indonesia atau? Di Indonesia dan beberapa negara. Oh, beberapa negara di luar juga. Luar juga ada. Dan alhamdulillah kita juga setelah mencertified lebih dari 1.700 coach. Oh gitu. Di 4 negara, Indonesia, Hong Kong, Qatar, dan Australia. Jadi kita punya coach atau graduate coach di 4 negara ini. Sebagai hijrah coach mereka jadi. Mereka sebagai graduate hijrah coach. Dan beberapa di antara mereka bergabung sebagai associate coach yang 170 itu. Kita coba untuk tanamkan fundamental ini. Dan kita akhirnya tadi punya paket coaching atau kita pendampingan untuk business owner, one-on-one coaching. Lalu kita juga punya paket atau solution kepada corporate. Yang sekarang ini malah justru kita lebih heavy secara revenue generator yang paling besar adalah dari corporate. Dari corporate. Melalui HD tadi ya, bisnis unitnya ya. Jadi kalau kita akhirnya kita bedakan, HD ini fokus ke corporate product kita, corporate solution kita, yang personal dan certification hijrah coach. HD ini akhirnya beberapa klien corporate kita termasuk BUMN seperti Telkom dan Pertamina yang setiap bulan alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah. Dan bahkan di mereka ini ada yang sampai membuat departemen khusus karena memang kita punya. Jadi selain kita pendampingan corporate dengan metodologi coaching lewat workshop dan training, leadership, productivity, kita juga alhamdulillah salah satu core produk kita adalah certification. Dan salah satu certification kita yang paling best seller adalah Agile Coaching Certification. Agile Coaching Certification. Ya. Bahkan tadi yang buat departemen khusus itu salah satu anak perusahaan di Telkom. Terbesar, salah satu anak perusahaan yang paling besar di Telkom, yang productivity-nya penyumbang revenue terbesar, membuat departemen khusus untuk mengadopsi Agile dan Agile metodologi ke semua perusahaan, ke seluruh perusahaan itu. Jadi khusus departemen, ada manajer khusus bahkan, gitu ya? Bahkan tingkat VP, level VP itu langsung report ke CEO. Jadi bahkan sampai alhamdulillah mereka punya inisiasi, punya keinginan untuk membuat departemen khusus yang di situ adalah sebenarnya inkubasi dan penerapan dari ilmu Agile Coaching yang kita bantu juga kepada mereka. Seserius itu ya? Seserius itu. Perusahaan sekarang perusahaan besar apalagi gitu ya. Oke, Coach Daru yang mungkin ya terkait dengan tadi HD, layanannya ke corporate, bahkan tadi ada salah satu anak perusahaan Telkom yang besar sekali sampai membuat satu departemen khusus mengadopsi
agile coaching gitu ya. Agile metodologi ya. Pertanyaan saya adalah kenapa nih agile gitu ya? Hubungannya agile dengan hijrah coach yang tadi udah panjang lebar dijelaskan gitu ya. Apakah karena bisnis saat ini tidak menentu? Jadi bisnis itu harus lincah gitu ya. Lalu bagaimana sih sebetulnya bisnis yang lincah itu? Boleh dijelaskan Coach Daru? Ini menarik Mas. Jadi ternyata kalau kita melakukan hijrah yang sebenarnya hijrah yang mungkin kita belum membahas. Belum tadi ya sekalian. Belum sampai tuntas. Dan agile secara value dan prinsipal ini ternyata nyambung. Nyambung banget sebenarnya. Walaupun ini kembali lagi ya, ini dunia, yang ini yang hijrah ini ya nggak bisa hanya dunia, pasti ada akhirat ya. Akhirat iman ya. Ini nyambung banget ternyata. Nah ini yang mungkin tidak banyak dilihat sebagai hubungan dan bahkan tidak bisa dilihat sebagai platform dalam membangun usaha. Contoh misalnya tadi yang kita bahas kan. Kalau ada karyawan yang dia lebih soleh, tapi lebih soleh ini artinya banyak ke masjid ya. Bukan cuma waktu dia di kantor, tapi ketika sudah selesai jam kerja, dia banyak ke masjid, banyak ibadahnya. Terus tapi dia tidak amanah tuh konteksnya gini. Dia sengaja untuk tidak produktif. Artinya dia punya tugas yang harus diselesaikan, ternyata dia menunda-nunda. Lambat kerjanya, tidak mau bekerja sama dengan teman kerjanya, dengan teammate-nya. Justru ada yang salah dengan cara dia beribadah dan memahami ibadahnya. Ya mungkin kalau saya lihat Coach Daru nih, mau potong nih. Karena dia mungkin ya begitu waktunya sholat zuhur katakanlah di kantor gitu ya, 11:30 sudah jalan sebelum azan, sholat rawatibnya itu luar biasa, plus sholat sunnah. Jadi memang waktu di kantor katakanlah 8 jam itu lebih banyak ibadahnya gitu ya, karena saking solehnya gitu ya. Tapi ternyata itu nggak apa-apa. Tapi setelah itu atau di antara jam sholatnya, dia harusnya lebih berusaha keras. Karena apa? Karena amanah. Karena tadi. Dia menjunjung amanah. Dan berarti kalau misalnya nih ada karyawan yang dia kelihatan tampak luar lebih soleh, tapi sebenarnya dia ternyata pekerjaannya lalai, berarti dia ada yang salah. Ada yang salah dengan pemahaman agamanya, atau dia mungkin belajar dengan guru yang salah. Karena harusnya kalau dia benar-benar hijrah yang sebenar-benarnya, kalau dia benar-benar menjalankan keimanan dia yang sebenar-benarnya, harusnya dia juga menjunjung tinggi amanahnya dan tanggung jawabnya dia, dan dia berusaha bekerja dengan sangat baik. Harusnya lebih baik, lebih produktif kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya tampangnya aja, wujudnya aja seperti orang soleh gitu ya, tapi ternyata dia tidak amanah, berarti kan ada yang salah nih. Misalnya akhirnya tidak terjadi kesepakatan bisnis sesuai dengan kesepakatan akad misalnya, atau mungkin dia lalai, ada yang hilang, berarti ada yang salah dengan pemahaman agamanya. Make sense gak tuh? Harusnya make sense. Karena harusnya ketika dia benar-benar memahami agamanya dia juga akan menjalankan hal-hal yang terbaik juga untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai dia, profesional misalkan. Karena ada hubungannya dengan itu. Nah, antara dua itu yang kita nggak usah capek-capek untuk mengetahui. Berarti siapa yang salah nih, gurunya atau belajar agama? Nggak usah capek-capek. Yang paling diutamakan adalah berarti benerin dulu nih, dibenarkan dulu. Ada dua yang harus dibenerin nih. Pertama, pemahaman dia atas hijrah yang sungguh-sungguhnya hijrah tadi, pemahaman agamanya, dan ada yang harus dipahamkan juga dengan pemahaman tadi dari konteks duniawinya juga. Dan ini saling mendukung. Jadi kalau ada orang yang ngeklaim dia hijrah, tapi dia tidak agile, ini nggak nyambung. Harusnya nyambung. Orang yang agile, dia akan hijrahnya itu berarti sudah lebih semakin baik. Gitu ya. Karena ada satu prinsip di agile, yang ini kembali ke agile sedikit.
Agile juga banyak disalahpahami. Bukan cuma tadi ya, hijrah salah. Dan kami alhamdulillah satu-satunya di Indonesia yang dapat akreditasi dari IC Agile, International Consortium for Agile. Coaching yang secara advance coaching kita diakreditasi oleh ICF, International Coaching Federation. Coachingnya itu ya? Coaching ICF competency base. Sedangkan untuk Agile coaching kami diakreditasi oleh International Consortium for Agile, lembaga terbesar yang menaungi para agilis di dunia. Dan satu-satunya ya? Kami satu-satunya. Kami satu-satunya di Indonesia yang dapatin akreditasi untuk di Indonesia dan mendeliver dengan bahasa Indonesia. Oh berarti itu ada ini juga ya? Karena yang lainnya kan ada perizinannya juga deliver dalam bahasa Indonesia ya? Bukan, yang in practice mendeliver dalam bahasa Indonesia. Karena ada tuh perusahaan dari India atau dari Singapura yang delivernya dalam bahasa Inggris. Tapi yang mendeliver dalam bahasa Indonesia satu-satunya kami dan yang company di Indonesia setahu kami ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ada nih coach yang punya license selain hijrah coach punya ya silakan di-share supaya kami perbaiki statement kami. Tapi konteksnya adalah karena IC Agile punya banyak sertifikasi. Ini adalah sertifikasi Agile Coaching Certification. Agile Coaching ICP, Certification. ACC. IC Agile Professional, Agile Coaching, Agile Certified Coach. Itu baru kami dan kami yang mendeliver dalam bahasa Indonesia. Dan di sini konteksnya adalah artinya kami memang setiap hari itu bukan cuma mensertifikasi orang professional leader menjadi Agile Coach, tapi kita juga harus mengkampanye apa arti Agile yang sesungguhnya. Karena banyak banget Agile ini disalahpahami. Contohnya yang umum ya. Agile sama dengan Scrum beda. Nah itu yang saya pahami tuh. Saya orang IT kan. Yang project itu biasanya Agile itu ya Scrum gitu. Iya. Ternyata beda. Scrum adalah bagian dari Agile. Scrum adalah metodologi. Betul. Setuju ya? Dalam mengelola project misalkan gitu ya. Tapi Scrum itu adalah metodologi. Dia metode, ada metode. Tekniknya. Ada prosesnya. Betul. Sedangkan Agile bukan metodologi. Agile bukan metodologi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Agile is a methodology, Agile adalah metodologi, berarti dia kurang paham tentang Agile. Ternyata bukan ya? Bukan. Agile itu adalah sebuah, ini panjang nih. Kalau jawaban singkatnya adalah Agile ini adalah sebuah culture, yang di situ adalah sebuah proses. Ini kembali lagi ya, Agile-nya bukan proses, tapi di dalamnya itu adalah berproses atau adalah sebuah journey ya. Saya ganti kata-kata saya sendiri, berproses tadi adalah sebuah journey perjalanan untuk mengawal sebuah improvement atau perbaikan atau transformasi. Ya, jadi kita bicara di sini bukan cuma sekedar metodologi, bukan cuma sekedar proses, bukan cuma sekedar tools, tapi adalah yang menaungi semuanya. Agile is a mindset, Agile is a culture. Tapi kok seakan-akan gitu sama aja lah coach. Nanti kita bahas in reality-nya. Karena ketika paham in reality-nya, maka harusnya kita punya pemahaman yang lebih. Contohnya misalnya seperti ini. Di dalam Agile, kita diajarkan juga, kita sebagai Agile Coach, kita punya sertifikasi, kita men-certified leader, mulai dari level CEO sampai ke level leader, ya senior staff. Kita di Agile certification kita mengajarkan, there is no one fits for all. Jadi nggak bisa tuh di copy paste. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Bukannya best practice yang sudah dijalankan berhasil di suatu bisnis katakanlah itu kita bisa terapkan di bisnis lain. Ternyata nggak gitu. Agile mengajarkan bahwa hal tersebut kita bisa jadikan sebagai referensi. Kita bisa jadikan sebagai model untuk diterapkan di tempat kita. Tapi nggak ada yang namanya one fits for all. Contohnya misalnya, Mas Dede punya perusahaan IT dan menerapkan Scrum tadi ya. Menerapkan daily stand up nggak? Ada. Menerapkan. Berhasil di perusahaan. Berhasil. Artinya berjalan dengan baik. Berjalan. Berarti hal tersebut sebagai gambaran bahwa daily stand up dijalankan dan berjalan dengan baik. Padahal di perusahaan lain ada perusahaan yang intentionally dengan memang punya niatan, dengan punya tujuan menghilangkan daily stand up. Oh justru dihilangkan? Dihilangkan. Oh gitu ya.
Mas Dede punya KPI di perusahaannya atau menerapkan KPI atau OKR. KPI. KPI. Dan itu harus ada. Harus ada. Ada perusahaan yang intentionally menghilangkan KPI. Loh, gimana kalau nggak ada KPI? Karena kita dalam agile, kita percaya pertama satu, there is no one fits for all. Nggak bisa kita copy paste. Dan bahkan lanjutan dari itu, ada yang namanya organizational impediments. Kita harus belajar apa organizational impediments, penghalang-penghalang perusahaan itu untuk berkembang, penghalang-penghalang perusahaan itu, organisasi itu untuk bertumbuh. Kita harus paham itu. Dan salah satunya adalah, jadi mungkin itu daily stand up. Di satu perusahaan daily stand up hilang gitu ya. KPI juga ada yang menghilangkan juga. Nah, tapi teman-teman pemirsa nih ya, jangan langsung hari ini menghilangkan daily stand up atau KPI dihilangkan nih gara-gara nonton Coach Daru dikatain sesat nanti ya. Jadi belajarnya memang harus utuh. Karena belajar yang separuh-separuh akhirnya membuat kita tuh hanya copy paste aja. Oh, ini bagus nih daily stand up. Oh, gitu ya. Diajarin sama trainer satu, ikut trainingnya. Oh, bagus nih. Tapi dia ya bagus diterapkan, tapi bukan berarti ini menjadikan hal tersebut adalah satu-satunya fakta yang membuat perusahaan itu bertumbuh. Enggak. Kita sebagai leader, kita harus paham bahwa ada yang namanya tadi organizational impediments. Apakah ini menjadi impediments atau ini malah menjadi baik? Artinya seorang impediments itu berarti halangan ya atau penghalang. Penghalang. Jadi contohnya misalnya gini, kita lagi naik gunung, kita suka naik gunung, kita manjat gunung, kita mendaki gunung, lalu di sini kita sudah dikasih tahu sama teman-teman kita, pokoknya kalau nanti naik gunung itu ranselnya itu harus dinaikin kan, ada strapnya, strapnya dikesiniin, terus habis itu tali sepatunya ini harus di-adjust, kalau pakai boots tali sepatunya di-adjust. Itu kan yang orang lain lakukan. Kita langsung praktekkan. In reality mungkin ternyata adjustment seperti itu nggak cocok buat kita. Jadi ransel kita semakin berat karena adjustment itu kita harus paskan juga dengan tinggi tubuh kita. Jadi semua hal itu yang sudah berjalan dengan baik, kita mesti juga perhatikan penerapannya di diri kita. Impediments itu mengajarkan kita untuk tidak hanya copy paste. Dan ini di konteks yang berbeda, saya juga menentang istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu umum banget tuh, apalagi itu di umum, teknologi, apalagi startup, apalagi di UKM. Iya, udah umum tuh. Bahkan saya secara ekstrim mengatakan ini adalah jualannya barang dagangannya. Orang-orang yang hanya ya mungkin motivator atau mungkin gitu trainer yang hanya memakai ini sebagai gimmick ATM. Tapi dia tidak tahu bagaimana menerapkannya yang sesuai dan yang lebih baik. Kita akan bicara nanti mungkin konteks yang berbeda. Bagaimana karena kita mendampingi UKM juga. Dan di sini saya mengajarkan beberapa platform untuk UKM. Untuk salah satunya adalah bukan melakukan ATM justru. Dilarang untuk melakukan ATM. Justru yang kita ajarkan adalah melakukan desain. Terus bukan ATM, terus apa dong? Kita namanya benchmarking. Loh sama aja coach. Benchmarking kan melihat orang lain juga. Melihat orang lain. Tapi cara pandangnya yang akhirnya menyesatkan. Ya, itu adalah mindset yang menyesatkan kalau cara pandangnya salah. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada tirunya itu loh. Bukan menjadikan sebagai referensi. Karena ditiru saja tapi tidak di-adjust sesuai dengan. Iya coach, makna ATM itu seperti itu. Iya, tapi akhirnya menyesatkan. Yang dipikirkan, yang ditangkap oleh orang-orang adalah hanya melakukan copy paste dan bukan modifikasinya atau konteksnya tidak disesuaikan dengan budaya dia atau mungkin bisnis design dia. Jadi saya lebih menyarankan untuk UKM bukan ATM tapi benchmarking dan business design. Ini mungkin kesempatan yang lain ya. Ini sekedar teaser. Kita bahas. Tapi yang kita kembali lagi ke agile adalah bagaimana para pebisnis harus tahu apa itu agile dan kita mengeducate itu. Kita salah satu yang license terakreditasi untuk mengeducate mulai dari BUMN sampai ke mungkin perusahaan-perusahaan yang kecil bahkan pemilik bisnis karena agile coaching certification kita juga diikuti banyak business owner. Jadi kita insya Allah akan ada juga nanti di batch yang bulan awal November. Itu beberapa yang ikut adalah
dakwah organization leader, Oh gitu. ya, dan business owner. Nah, jadi agile harusnya pemahaman tentang agile juga harus kafah ya, harus dalam. Dan ketika kita belajar agile tadi itu dengan pemahaman itu, kita paham bahwa agile nggak bisa copy paste, ada organization embodiments, agile bukan scrum dan banyak lain sebagainya. Salah satu platform agile atau apa yang dijunjung dalam agile adalah yang ini menjadi fundamental orang untuk membangun agility di diri dia dan perusahaannya adalah ada sebuah istilah atau quotes atau ini sebagai sebuah diksi yang baik yang menjadi referensi. Jadi ketika Anda ingin mengatakan diri Anda agile, Anda tidak bisa mengatakan diri agile ketika Anda belum menghadapi masalah atau Anda belum bertemu masalah. Oh, jadi kalau normal-normal aja itu nggak bisa bilang organisasi kita ini agile sehingga kita nggak bermasalah dan baik-baik saja. Nggak bisa gitu klaimnya ya. Nah, sebelum saya jawab ya, Mas Dede, coba deh sebutkan 3 perusahaan yang menurut Mas Dede sudah agile. Sudah agile ya? Sudah agile ya. Oke. Atau mereka agile. Agile ya. Mungkin pertama pasti kepikiran di banyak orang nih ya. Apple. Oke. Kemudian kedua adalah yang lagi hype nih gitu ya. Mobil listrik dan sebagainya, Tesla. Kayak. Kemudian platform musik nih yang mungkin tidak mau gitu-gitu aja. Dia juga ada mode untuk videonya udah mulai masuk ke sana, Spotify. 3 itulah gitu ya. Saya kepikiran ya. Nah, apa yang menyebabkan orang seperti kita semua menganggap perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang agile? Biasanya apa? Biasanya karena inovasi digitalnya, betul ya. Lalu mereka mungkin sekarang punya nilai valuasi saham mungkin bagus, yang besar dan meningkat terus. Mungkin kita menilai dari situ. Dan kita melihatnya mereka adalah bukan cuma perusahaan itu besar, tapi inovasinya berjalan terus. Nah, itu yang tampak di depan kita, tampak mata kita, dan kita dengan itu kita menilai perusahaan tersebut agile. Namun sebenarnya quotes yang tadi saya berusaha sampaikan bahwa kita tidak bisa mengatakan diri kita agile sebelum kita menghadapi masalah juga berlaku ke mereka. Kita baru bisa melihat atau menilai mereka itu agile atau tidak adalah ketika mereka terjadi masalah dan cara mereka untuk keluar dari masalah seperti apa. Contoh, Apple menghadapi banyak masalah secara internal dan banyak research bahkan yang membahas tentang itu. Dan bahkan juga nilai sahamnya sempat naik turun ya. Sempat turun, sempat naik. Nah, yang kita harus menilai mereka apakah mereka agile atau tidak agile adalah dari bagaimana mereka keluar dari masalah. Bagaimana mindset leadernya tersebut. Bagaimana mindset investornya. Nah, ini ketika kita ngomongin investor akan semakin bias ketika perusahaan-perusahaan terbesar itu akhirnya melakukan financial gain untuk survive. Nah, jadi sebenarnya memang akhirnya coach itu kan mereka di backup oleh perusahaan-perusahaan atau investor besar yang membuat perusahaan itu bertahan. Contoh misalnya yang saya loncat sedikit ya ke Goto. Goto banyak masalah yang terjadi Goto dan bahkan mungkin untuk mempercepat diskusi Goto masalah-masalah apa yang terjadi di Goto, sahamnya turun. Banyak investor awal yang menarik uangnya, exit. Lalu apa yang terjadi lagi? PHK. Apa yang terjadi lagi? Profitability merah terus. Mungkin sempat klaim ya di awal pertengahan tahun ada positifnya, tapi tetap merah ujungnya. Nah, kita agak sulit menilai Goto agile atau tidak agile karena di balik itu ada financial game. Ada investor yang selalu menuangkan, mengguyur dengan investasi, dengan cash yang di burn, dan akhirnya membiaskan apakah perusahaan itu apakah benar-benar agile sampai sekarang bertahan atau tidak. Tapi let's say kita put aside financial game ya, karena semua pasti terjadi itu financial game. Terjadi di
Tesla, terjadi di Apple, ya, terjadi juga di GoTo. Kita singkirkan dulu. Tapi yang harus kita pantau adalah, yang kita harus lihat adalah bagaimana mereka keluar dari masalah ketika terjadi masalah, dan masalahnya pasti banyak, dan bagaimana mindset mereka dan para leader, top leadernya untuk keluar dari masalah. Itu yang harus kita nilai. Contoh nih, Tesla sekarang lagi gila-gilaan drop. Ya, mulai dari valuasi sampai kekalahan dia dalam persaingan dengan BYD. Penjualan dia langsung udah nggak nomor satu lagi. Iya, betul. Nah, kita harus lihat nih si Elon Musk-nya dan para top leadernya apa yang mereka lakukan. Spotify, menarik nih. Spotify bukan cuma, kalau tadi mungkin problem terbesar di Tesla adalah nilai sahamnya lagi anjlok banget. Kalau di Spotify, dua-duanya sahamnya anjlok, produknya juga lagi turun, drop banget. Nah, yang kita harus nilai sekarang adalah bagaimana mereka keluar dari masalah. Padahal Spotify, salah satu contoh metodologi yang dia keluarkan, tools yang dia keluarkan adalah Spotify Squad Health Checkup kan, yang kita pakai juga. Saya pakai itu, buat ke klien juga saya pakai. Mereka banyak jadi referensi nih, Spotify. Spotify aja sekarang lagi ada masalah. Jadi sebenarnya kesepakatan para agilis top atau master coach, expert agile coach di seluruh dunia, yang alhamdulillah satu-satunya saat ini yang megang di Indonesia, Indonesian agile coaching expert di Indonesia. Kita masih satu-satunya. Kalau nanti ada yang ternyata klaim, silakan nanti kita bisa diskusi, karena sepengetahuan kita baru satu-satunya. Nah, diskusi antar kita mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan sekarang di dunia yang sudah itu agile. Oh gitu. Karena kita harus masih pantau mereka di kedepannya, ketika mereka terjadi masalah, contohnya tahun depan, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mindset mereka untuk keluar dari masalah? Berarti kalau kita kembali lagi, kita baru dinilai agile ketika kita ada masalah. Dan ini nyambung dengan hijrah yang sebenarnya hijrah. Kalau kita hijrah dengan sebenarnya hijrah, salah satu value atau salah satu prinsip yang kita akan sudah jalankan dalam kita adalah kesabaran. Sabar ya? Sabar. Sabar, kita nggak bisa sabar kalau kita nggak punya iman yang benar-benar punya kekuatan iman. Jadi, surat Al-Baqarah ada potongan dari salah satu ayat surat Al-Baqarah yang menjadi pegangan kita semua. Wabasyiri sobirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya ada sebuah proses kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia bersabar. Dan ketika kita coba lihat ini bukan ilmu cocokologi ya. Jadi saya sangat berhati-hati di sini karena banyak sekali yang melakukan hal itu. Dan salah satunya adalah itu yang kita hindari. Tidak berusaha untuk menggatuk-gatuk, mencocok-cocokkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, jadi ilmu cocokologi. Tapi poin saya adalah memang relevan, memang berhubungan atau nyambung. Kalau orang itu agile, dia pasti dapat menemukan kesabaran dalam dirinya. Ketika orang itu sabar, maka dia sebenarnya bisa menjadi orang yang agile. Dan ketika kita tadi lihat dari sisi dua-duanya ya, kalau seorang karyawan atau pebisnis, dia bisa memahami dua-duanya, memahami agile dan memahami konteks hijrah yang sesungguh-sungguhnya, artinya bisa menjalankan kehidupannya lebih baik. Bukan berarti harus selalu sukses, karena ujian itu selalu ada. Ujian selalu ada, dan itu adalah fitrah, itu adalah keputusan Allah. Dunia ini adalah akan dipenuhi dengan ujian-ujian. Pasti diuji. Dan kembali lagi, setelah diuji, takdirnya Allah juga mungkin berbeda-beda. Kita yang sudah mungkin tahajud setiap hari, belum tentu bisnis kita akan meningkat. Kalau akhirnya Allah menakdirkan kita untuk tadi dulu nih, belum meningkat dulu. Takdir itu ya. Takdir, tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Kita tetap berusaha. Namun tadi itu artinya gini, saya juga harus berhati-hati menyampaikan konsep takdir ini. Bukan berarti harusnya kita, oh ya kan sudah takdir terus nggak ada usaha. Tapi juga bukan berarti begini, kita akhirnya tidak memahami usaha kita ini punya kontribusi
yang signifikan, yang punya kontribusi terhadap hasil itu tetap Allah. Jadi kita harus membalance itulah intinya, harus membalance. Dan ini memang ini apa yang kita pahami. Ya teman-teman boleh koreksi saya kalau pemahaman saya kurang pas. Tapi ini yang kita pelajari dari guru-guru kita, guru-guru agama kita. Dan ini mudah-mudahan buat teman-teman untuk tidak stop di sini. Teman-teman mesti harus dari diskusi ini mungkin teman-teman harus melanjutkan entry point belajar. Untuk masuk ke agile, hijrah itu ya. Justru gitu ya. ini adalah entry point untuk teman-teman belajar agama lebih dalam lagi. Berarti karena kita harus membalance itu, membalance antara kehidupan kita sebagai pebisnis, bukan membalance mungkin ya, bahasa yang kita gunakan adalah dua-duanya harus jalan, dan bahkan yang kekuatan yang sesungguhnya adalah di hijrah, yang sungguh-sungguhnya hijrah ini yang harus menjadi fundamental. Karena ketika kita benar-benar menjalankan yang sesungguh-sungguhnya hijrah ini, bahkan ketika dalam keadaan susah, bisnis kita turun, bisnis kita dalam keadaan menurun, atau bahkan ada masalah apapun, kita dapat bersabar, dan bahkan kita dapat dalam hal ini kita dapetin kebahagiaan. Lah kok bisa ya? Bisnis lagi turun nih, ditinggal karyawan terbaik kita, kita nggak dibayar sama klien kita, kita bisa bahagia, tetap bahagia gitu ya? Bisa ya? Nah itu kan justru yang paling susah mendapatkan itu sebenarnya. Itu real hijrah sebenarnya. Esensinya itu ya. Itu real hijrah. Itu yang harus kita kejar tuh. Kalau kita mau hijrah, kalau kita mau hijrah, kita jangan cuma ngejar, kita cuma meninggalkan yang jelek, terus jadi yang baik. Tapi ada yang lebih ultimate lagi. Itu tadi tuh mengejar kebahagiaan. Kejar kebahagiaan, real kebahagiaan itu. Mengejar target yang sesungguhnya. Mengejar beberapa hal yang tadi mungkin teman-teman harus lanjutin tuh pemahaman mengeksplor lebih lanjut ya, betul-betul hijrahnya maupun saya tidak di dalam akreditasi dan kredensial untuk menceramahi teman-teman di area agama, teman-teman yang masih belajar agama, dan saya masih tentu saja adalah di sini penuntut ilmu ya, saya mencari ilmu juga, dan teman-teman mesti bergerak di arah sana. Jadi saya tadi kembali nih sedikit ke kan Coach Daru sampaikan orang sabar itu ya kemungkinan besar atau udah pasti agile gitu ya. Jadi sebetulnya agility atau agile itu kalau bukan proses, bukan hanya proses, bukan hanya tools, bukan hanya metodologi, itu lebih cocok disematkan ke orang-orang yang ada di bisnisnya dong, bukan bisnis ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi agile is a culture. Jadi bisa di bisnisnya. Agile is a culture. Jadi agile ini perlu disematkan, atau agile butuh untuk disematkan ke tim atau organisasi. Tapi juga di dalamnya individual itu mesti agile. Jadi agile adalah in individual level, dan agile adalah in organization level. Karena agile adalah bukan tujuan. Agile bukan tujuan. Agile bukan barang benda hidup juga. Jadi definisi agile itu, agile adalah bukan kata benda. Kalau kita ngomongin tujuan, itu kan berarti kata benda ya. Tujuan, kata benda. Contohnya kita ingin ke Surabaya. Surabaya adalah nama kota. Nama kota. Ya, berarti kan kata benda kan. Surabaya adalah nama dari kata benda. Agile bukan kata benda. Agile itu apa? Agile adalah kata sifat. Lincah ya. Apa? Lincah ya. Iya, agile tuh nanti ada banyak ini ya definisi. Yang menjadi bagian dari agile, termasuk lincah, termasuk adaptif, dan itu sebenarnya akhlak tuh di situ. Tapi sayangnya tidak diterapkan. Akhlaknya BUMN maksudnya? Iya. Gitu. Akhlaknya BUMN. Mungkin perlu dipertegas ya. Tapi sayangnya eksekusinya itu tidak maksimal, internalisasinya tidak maksimal. Hanya dalam konteks pemahaman secara garis besar dan secara high level saja, tidak diinternalisasi. Padahal itu sebenarnya adalah melocal wisdom kan agile untuk BUMN. Tapi saya eksekusinya tidak menyeluruh. Ya ini mungkin sebagai teman-teman yang kerja di BUMN ya, informasi terbesar kita dari atau apa yang kita campaign tentang agile yang ada di BUMN sekarang mestinya harus diinternalisasi, dan sebenarnya kita yang tadi kita bicara, kita punya akreditasi bisa masuk sana ya. Sebenarnya ada di situ. Untuk menginternalisasi berarti butuh kemampuan sebagai agile coach. Nah, jadi Mas Dede, yang menarik adalah bagaimana memang tidak
tidak segampang atau tidak sesimpel. Berarti harus untuk ketika sabar pasti agile, agile pasti sabar. Tapi kita harus paham dua-duanya untuk bisa memaknai dua-duanya. Nyambungnya itu Untuk ya, bukan otomatis satu pasti yang lain enggak ya, tapi nyambung. Tapi ya. ketika kita agile, kita akan memahami bahwa untuk bisa agile, kita butuh untuk sabar. Itu poinnya. Okay. Dan ketika kita bisa sabar, ketika kita mendapatkan ke level sabar yang tadi mendapat janji kebahagiaan, harusnya kita bisa agile. Karena salah satu konteks sabar adalah ketika kita menghadapi orang-orang yang menzolimi kita. Lalu konteks sabar yang berikutnya di sini adalah untuk menghadapi takdir yang buruk. Ya. Nah, kalau kita mampu bersabar menghadapi orang-orang yang menzolimi kita, ya bisa teman kerja kita, bisa klien kita, bisa vendor kita, dan kita bisa sabar menghadapi takdir buruk. Nah, agile ini ngajarin itu. Poinnya di situ sebenarnya. Gitu ya. Poinnya di situ. Jadi kalau kita belajar sabar yang sesungguhnya, kita jadi mengetahui bagaimana kita menjadi agile. Ya dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar tadi ya. Oke. Karena agile adalah tentang never give up. Agile adalah tentang do whatever it takes yang baik, yang halal. Nah, ini yang sebenarnya kita campaignkan, ada hubungannya, dan kita berusaha untuk menarik benang merah itu, dan kita sebenarnya kemas dan bentuk dalam sebuah sertifikasi agile coaching. Oke. Jadi menyasar teman-teman yang ingin dapat sertifikasi, juga memahami mengenai hijrah dan agile coach tadi ya. Oke, luar biasa. Jadi hijrah coaching maupun HD dengan segmennya masing-masing itu tadi coaching bisnis dengan value Islamnya yang dari dulu semenjak dibuat sampai dengan sekarang masih konsisten ya, bahkan terakreditasi. Luar biasa sekali. Jadi yang mengakreditasi itu ada tadi ya, lembaga-lembaga internasional itu. ICF untuk coachingnya. Satu lagi tadi IC Agile, International Consortium for Agile, dan MyBrain untuk coaching dan people development based on applied neuroscience. Dan kita tentu saja itu semua materi kita, walaupun kita tidak pakai dalil ayat dalam slide kita, tapi ini semua kita sudah bersihkan dari yang berbau syirik dan melanggar akidah. Oke, pokoknya nggak sesat lah ya. Di luar sana banyak tadi yang mungkin jadi kalau kita bingung nanti jadi kita berusaha ya, kita berusaha berikhtiar dan insya Allah ke arah sana. Oke, Coach Daru, terima kasih banyak nih waktunya. Nanti izin ini ya, di deskripsi kita cantumkan referensi ke HD maupun hijrah coaching ya. Terima kasih Mas. Terima kasih, semoga sukses bisnisnya dan bisa tetap menebar kebaikan ke umat. Terima kasih Mas Dede. Thank you.